Silahkan. Kita sudah mau mulai pelajaran. Silahkan kameranya di on. Apa kabar kalian? Sudah lega UTS-nya selesai? Hasil UTS kosnya kurang menggembirakan ya. Rata-ratanya kemarin 50 rata-ratanya. Kalau saya cek, bentar. Iya, rata-ratanya sekitar 50. 50 sekian. Tertingginya 80-an, terendahnya ada yang dapat 20-an. Gitu. Kesulitannya apa waktu UTS kemarin? Secara waktu udah sangat longgar ya, 2,5 jam. Ini yang lain kemana ya? Pada nggak on? Kesulitannya di mana UTS kemarin? Ada yang mau ngasih pendapat? UTS kemarin kesulitannya di mana? Dengar nggak sih saya ngomong? Kesulitannya di mana UTS kemarin? Waktunya menurut saya udah sangat longgar sih, 2,5 jam. Apa terlalu banyak ya esainya? Atau gimana? Esainya banyak. Kan kita total ada 6 topik ya. Kita total ada 6 topik, yang nggak ada esai cuma di topik 1 doang, sesi awal. Sesi 2 sampai sesi 6 itu ada esai. Ada esainya gitu ya. Sebenarnya kalau yang udah biasa kalau kalian ngerjain soal, walaupun kita kalau latihan soalnya kan kelompok ya. Tapi kalau kalian mengerjakannya dengan sungguh-sungguh harusnya bisa sih, cuma mungkin constraint-nya waktu gitu. Emang harus lebih cepat mikir gitu ketika ada pertanyaan. Kadang soalnya agak dibuat muter gitu kan ya. Soalnya agak dibuat muter, padahal intinya tuh sama yang kalian kerjakan latihan sehari-hari. Cuma soalnya agak dibuat muter. Nah, untuk kalian ketahui bahwa mata kuliah kita, cost accounting sama manajemen accounting, itu sudah accredited oleh ACCA. Kalian udah pernah dengar tentang ACCA kan? ACCA itu salah satu lembaga sertifikasi akuntan financial accountant gitu, yang bekerja sama dengan kampus kita. Nah, beberapa mata kuliah kita itu sudah diakreditasi oleh ACCA. Jadi artinya apa? Artinya gitu. Kalau untuk mengambil sertifikasi gitu ya, untuk mengambil sertifikasi ACCA itu kan kalian harus ngambil beberapa modulnya. Modul akuntansi keuangan, modul akuntansi cost accounting, modul ini, modul itu. Nah, jadi kalian nggak perlu ngambil modul di ACCA lagi terkait mata kuliah cost sama mata kuliah mana, karena mata kuliah kita itu sudah accredited sama ACCA gitu. Nah, asumsinya kalau lulus ya. Kalau ini lulus berarti ya istilahnya kalian lulus modul
SCCA yang untuk kos dan mana. Gitu. Nah, untuk Jumat ini kita akan ada guest lecture. Guest lecture-nya itu dari PT Kirana. PT Kirana itu anak perusahaannya apa gitu ya. Nah, itu dia akan menjelaskan nanti tentang aplikasi proses costing di perusahaannya dia, di PT Kirana itu. Gitu. Jadi pastikan kalian datang udah daftar ya. Dan kalau untuk mahasiswa cost accounting itu wajib untuk mahasiswa cost accounting ya. 3A dan 3B itu wajib. Pastikan kalian berpartisipasi dengan baik dan aktif. Ya, nanti akan ada apresiasi untuk mahasiswa yang aktif bertanya. Gitu. Jadi nanti saya catat ya yang aktif bertanya kepada narasumber. Nah, ini kan sangat relate banget sama tugas akhir kalian kan. Mungkin ada yang tugas akhir kalian salah satunya pakai metode costingnya proses costing. Nah, ini bisa digali nih, aplikasi realnya itu seperti apa. Nah, ini nanti kalian bisa gali ya dari narasumbernya. Gitu. Nah, sampai sini adakah yang mau ditanyakan? Apa yang mau dikomen terkait UTS? Kalau nggak ada, kita ke topik berikutnya. Ini topik after UTS. Adakah yang mau ditanyakan? Ini masih banyak yang off nih, masih pada tidur ya? Saya nggak tahu kenapa kosnya kurang mengembirakan ya, rata-ratanya 50. Kayak tahun lalu aja rata-ratanya 55. Nggak jauh-jauh amat sih 50 sama 55. Tapi tetap aja kayak, kok turun ya, kenapa ya gitu. Oke, kalau nggak ada kita ke topik baru. Nggak topik baru sih, topik melanjutkan proses costing. Kalau yang sebelum UTS kemarin kan kita terakhir kita ngomongin proses costing metode weighted average ya. Masih ingat kan? Masih ingat nggak? Terakhir kan kalian di proses costing bikin product cost report per departemen ya. Production report yang per departemen, masih ingat kan? Masih ingat yang ada step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. Masih ingat? Masih. Oke. Oke, good. Nah, hari ini kita melanjutkan yang proses costing. Kalau yang sebelumnya itu, coba saya share screen dulu ya. Nah, ini sudah kelihatan ya. Nah, kita melanjutkan. Kalau kemarin kan proses costing bikin production report yang weighted average, tapi apa sih? Inputnya itu uniform, apa ya? Pemberian inputnya itu seragam. Dalam arti seragam itu gimana ya? Nah, kalau yang ini, hari ini kita fokus di gini. Pemberian inputnya non-uniform dan multiple processing department, sama bikin production report untuk metode FIFO. Nah, yang learning objective 1 ini kita masih pakai weighted average method. Kalau yang nomor 2 kita sudah pakai FIFO method. Nah, kalau yang topik sebelum UTS itu input yang dimasukkan ke departemen itu seragam. Dalam arti itu material, direct labor sama material, direct labor sama overhead itu dimasukkan secara seragam.
istilahnya misalnya ya, pertamanya nih di departemen mixing, material, DL, sama overhead itu dimasukin jebret gitu. Bareng lah, gampangnya uniform itu bareng gitu ya, dimasukkan secara berbarengan gitu. Nah, padahal kenyataannya kan memasukkan produk cost secara berbarengan itu kan hampir nggak mungkin ya. Kayak material aja kita masukinnya nggak, istilahnya nggak jebret di awal gitu. Material itu kadang kita masukinnya one by one nih. Misalnya di mixing departemen, material yang kita masukkan misalnya tepung sama apa gula gitu. Nah, nanti pas istilahnya at the end of period itu kan juga ada material yang baru dimasukkan di akhir-akhir di mixing departemen itu gitu. Jadi nggak semua apa DM, DL sama OH itu masuk secara berbarengan gitu. Logikanya kan istilahnya DM, DL, OH itu sepanjang produksi gitu loh, nggak istilahnya nggak masuk di awal jebret, tapi sepanjang produksi. Ada yang di tengah-tengah baru butuh material, ada yang di akhir nanti baru butuh material tertentu gitu ya. Misalnya di akhir butuh material untuk memekatkan adonan atau apa gitu, atau direct labor lah misalnya terkait di akhir-akhir butuh apa terkait direct labor gitu. Jadi secara praktek yang kemarin kita lakukan yang memasukkan semua input secara uniform itu agak kurang relevan secara praktek. Nah, padahal kenyataannya kan istilahnya DM, DL, OH itu kan dimasukkan sepanjang proses produksi. Jadi nggak seragam, nggak bareng. Nah, efeknya apa nih kalau istilahnya inputnya dimasukkan secara tidak seragam? Efeknya nanti ke ekivalen unitnya gitu. Kalau kemarin kan kalian menghitung ekivalen unitnya kan tinggal apa sih berapa yang komplit, terus berapa completion level di ending WIP gitu kan ya. Masih ingat kan? Masih ingat? Nah, kalau sekarang karena ini asumsinya input yang kita masukin itu nggak bareng, kalau input yang kita masukin nggak bareng, logikanya level of completion-nya itu juga beda-beda antar input gitu. Misalnya nih materialnya kita masukin duluan di awal. Materialnya selesai nih 100%, level of completion-nya material 100%. Tapi belum tentu level of completion di misalnya overhead gitu. Misalnya kayak bikin donat deh. Bikin donat terakhir itu ngasih gula bubuk buat toppingnya. Nah, itu kan istilahnya overhead tuh gula bubuknya ya gitu. Nah, gula bubuk kan dilakukan di air. Nah, level of completion ketika kita ngasih overhead itu kan bisa beda-beda. Nah, level of completion-nya berapa? Misalnya 40% gitu untuk overhead aja. Nah, jadi di sini kita akan menghitung unit ekuivalen itu berdasarkan level of completion-nya input yang berbeda-beda itu. Sampai sini paham? Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami, guys? Bisa. Nggak enak kayak online gini nih, saya nggak bisa dapat direct feedback dari kalian. Kalian paham atau enggak tuh saya nggak denger gitu. Jadi paham bedanya antara yang sebelum UTS sama yang sekarang nih, yang non-uniform input. Ngerti dulu? Kalau ngerti kita contoh. Ngerti ya? Oke. Kita langsung ke contoh. Contohnya ada di Excel, sebentar. Kita masih pakai weighted average method untuk yang non-uniform input ini. Oke. Lihat di sini. Nah, ini dicontohkan bahwa ceritanya gimana?
Nah, ini diketahui ada produksi di unit yang WIP awal itu 50% komplit 10.000 unit, unit komplit dan transfer out 60.000 unit, terus unit in process di akhir periode itu 40% komplit 20.000. Nah, ini ada tanda bintangnya di sini. Kalau kalian lihat di sini tanda bintang, ada keterangannya, kelihatan nggak sih? With respect to conversion cost, all materials are added at the beginning of the process. Maksudnya apa? All materials are added at the beginning of the process. Artinya apa? Berarti yang ditambahin bareng jebret di awal itu hanya yang material doang. Berarti artinya apa? At the end of period, level of completion-nya material berapa persen? 100%. Good, benar. Jadi level of completion untuk material ini 100%. Berbeda dengan conversion cost. Nah, kalau conversion cost, level of completion-nya di akhir itu hanya 40%. Gitu. Jadi nanti kita menghitung unit ekuivalennya based on level of completion-nya masing-masing input. Gitu. Nah, oke, kita langsung buat ke production report-nya ya. Masih ingat step 1 apa? Step 1 apa? Physical flow schedule. Gimana sih nulisnya? Physical flow analisis ya. Berapa inputnya, berapa outputnya? Oh, unit ya. Unit to account for input ya ini. Input. Dan ini unit accounted for. Output. Oke. Inputnya yang mana inputnya? Inputnya? Unit in beginning WIP. Unit in beginning WIP sebesar 10.000. Oke, kemudian unit started and complete 50.000. yang started and complete dulu. Yang started and complete dulu berapa? 50.000. 50 ya? 50.000. Kemudian unit started tapi nggak selesai. 20.000. 20.000, good. Berarti di sini unit started-nya 70.000 ya. Unit started 70.000, berarti di sini total unit yang dibebankan to accounted for sebesar 80.000 ya. Oke. Ini input, mari kita ke output. Outputnya berarti Unit completed. oke, unit yang complete, yang started and complete dulu coba deh. Unit started and complete kan 50.000 ya. Ini
unit yang komplit yang berasal dari BWIP 10.000 ya. 10.000. Ini berarti unit complete and transferred out berarti 60.000 ya. $60.000 terus ditambah unit yang nggak selesai. Unit ending WIP 20.000. Oke, sama ya, input sama dengan output. Jadi sini total unit yang dipertanggungjawabkan, unit outputnya sama. Oke. Sampai sini paham? Paham. Oke, kita ke step 2. Step 2 masih ingat apa? Hitung ekuivalen unit. Oke. Compute unit equivalent. Compute unit equivalent. Oke. Nah, karena tadi apa inputnya dimasukkan secara ununiform ya, nggak berbarengan, berarti unit equivalent antara material sama conversion cost itu akan berbeda karena level of completion-nya berbeda ya. Jadi di sini kita breakdown nih ke dua ya, ini material, terus ini conversion cost. Saya singkat CC, conversion cost. Oke, dari yang unit complete dulu. Unit complete. Kalau unit complete kan antara material sama conversion cost kan sama-sama selesai ya. 100%. Berarti di sini tinggal masukin aja ini 60.000 unit. Berarti ini sama ya. Begini. Sama. Kemudian untuk yang unit EWIP. Oke, ini yang material dulu. Tadi material kan dimasukin 100% di awal berbarengan. Berarti artinya level of completion-nya material berapa persen? 100. Ya, berarti kan di sini 100% ya. Berarti di sini level of completion-nya material ya 100% ini. 100% ini dikali dengan ending WIP-nya dia. 20.000. Nah, lalu bagaimana dengan conversion cost? Conversion cost kan tadi di sini level of completion-nya 40% ya. Nah, berarti di sini 40% dari 20.000 ini. 20.000 yang ending WIP. Tuh, jadi ketemulah di sini total equivalent unit. Equivalent unit untuk masing-masing input material totalnya adalah 80.000, sedangkan untuk conversion cost unit equivalentnya adalah 68.000. Sampai sini oke? Bisa diterima? Jadi equivalent unit masing-masing input tuh ternyata beda. Material itu equivalent unitnya 80.000. Sedangkan conversion cost equivalent unitnya hanya 68.000. Kenapa? Karena level of completion di conversion cost hanya 40% untuk yang ending WIP. Ini yang disebut dengan ununiform input itu tadi. Bisa dipahamin? Halo?
Kalau nggak paham boleh langsung interrupt. Hitung Sampai sini unit oke? cost. Kenapa? Enggak, Bu. Oh, paham ya? Sampai step 2 oke ya? Kita lanjut ke step 3. Step 3 apa? Hitung unit cost. Compute unit cost. Mari kita hitung unit cost-nya. Untuk yang, karena ini beda-beda ekuivalen unitnya, maka kita hitung per input. Materialnya berapa dulu ya? Materialnya berapa? Cost untuk material itu kan terdiri dari WIP material 1.600 dan current cost material 12.000. Berarti di sini BWIP 1.600, kemudian current cost-nya, current cost untuk material di sini 12.000. Berarti di sini total cost material total cost-nya 13.600 ya untuk material. Ntar kita hitung untuk conversion cost. Conversion cost beginning WIP-nya cost-nya di 200. Ini 200. Kemudian current cost-nya dia 3.200. Ini berarti di sini total conversion cost-nya adalah 3.400 ya. Ini 3.400. Nah, baru di sini kita cari unit cost-nya. Unit cost per unit cost material. Material berarti kan di sini 13.600 dibagi dengan 80.000 ya. Ini karena material ekuivalen unitnya 80.000. Oke, berarti di sini ketemunya berapa? 13.600 dibagi 80.000. 0,17. Kemudian untuk unit cost, conversion cost sama dengan 3.400 dibagi dengan ini 68.000. Oke. Kita lihat ketemunya berapa? 3.400 dibagi 68.000. Nah, itu 0,05. Jadi total ekuivalen unitnya sebesar ini ditambah dengan ini. $0,22 per unit. Oke, jadi ekuivalen unit untuk masing-masing input beda-beda ya. Material sekian 0,17 dan conversion cost 0,05. Kalau di total mereka 0,022. 0,22. Sampai sini paham sampai step 3? Paham. Oke. Thank you yang sudah menjawab. Kita ke step 4. Step 4 apa? Valuation inventory. Valuation inventory. Oke. Kita evaluasi inventory-nya berdasarkan unit ekuivalennya tadi ya, unit cost equivalent. Oke, yang complete and transfer out. Cost complete and transfer out. Yang komplit dan transfer out kan tadi berapa sih? 60.000 ya. 60.000. Nah, ini dikali sama total ekuivalen unitnya. Ini. Jadi di sini 60.000 dikali 0,22.
ketemunya berapa? Ini dikali dengan 60.000. 60.000 ini ya. Oke. Kemudian yang cost of ending WIP-nya, kita yang material dulu. Yang material itu kan 0,17 dikali material 20.000 ya. Dikali 20.000 gini. Berarti berapa ketemunya? 20.000 dikali 0,17. (0,17) 3.400. Kemudian untuk yang conversion cost, berapa kali berapa conversion cost? (0,05 kali 20.000). Kali 20.000 kah? 8.000. 8.000 dikali ini. Dikali 8.000. Oke, jadinya berapa di sini? 0,05 dikali 8.000. 400. Berarti di sini total cost WIP. Cost of WIP-nya ini ditambah ini. Berarti total cost kita hitung. Ini ditambah ini. 17.000. Oke, sampai sini dipahami? Oke, kita ke step 5 terakhir. Nah, ini yang menentukan nih, reconcile ya. Reconciliation. Oke. Berarti berapa cost input dan berapa cost output ya? Cost to accounted for itu dari cost beginning WIP sama current cost ya, current cost. Tadi kan beginning WIP itu kan ada yang berasal dari material dan ada yang berasal dari conversion cost. Berarti di sini beginning WIP-nya 1.800, yang current cost-nya 15.200. Berarti di sini 1.800, di sini 15.200. Berarti di sini total cost to be accounted for berapa ini? Kalau 17.000 benar, oke. Benar ya, berarti di sini cost accounted for-nya, cost output-nya dari sini. Sama ya. Karena hasilnya 17.000 berarti benar ya. Oke, sama-sama 17.000. Ini sama 17.000 dan ini juga sama 17.000. Oke. Selesai untuk yang
learning objective yang pertama, membuat production report pakai metode weighted average, tapi inputnya ununiform. Oke. Sampai di sini dipahamin? Bu. Tuh, pada kemana ini? Paham? Bu. Paham, Bu. Yang lain paham nggak? Apa saya ditinggal tidur ini? Paham, Bu. Benar. Benar, Bu. Oke. Learning objective berikutnya itu non-uniform inputnya udah. Sekarang ke ini. Multiple processing department. Jadi misalnya kita disuruh membuat production report, tapi ada transfer in good. Jadi kan biasanya kan kita ngerjain production report yang di departemen awal. Ini bagaimana kalau kita dapat departemen yang tengah nih, ada unit yang apa sih? Ada material yang asalnya itu dari departemen sebelumnya gitu. Atau ada cost yang asalnya berasal dari departemen sebelumnya. Nah, kalau kayak gini gimana itunya? Bikin production report-nya. Kita langsung ke contoh ya. Kita langsung ke contoh. Oke. Nah, ini. Transfer in Git. Help blend encapsulating department. Jadi ini ada ceritanya ada 2 departemen ya. Ceritanya gimana nih? Ceritanya ada 2 departemen. Dia ada departemen mixing sama departemen encapsulating. Nah, departemen pertama itu departemen mixing ini saya tulis dulu deh di sini. The mixing department. Ini mixing department. Terus di sini encapsulating department. Oke. Nah, biasanya kan yang sudah komplit dan selesai di mixing department itu biasanya ditransfer ke departemen encapsulating. Nah, kalau kayak gini nanti physical flow-nya gimana? Ini yang ditanyakan, physical flow-nya seperti apa? Terkait transfer in goods-nya. Kemudian equivalent unit-nya gimana? Dan unit cost-nya gimana? Oke, nah kita lihat dulu yang di mixing. Bapak, departemen 15.000. Oh, ini langsung encapsulating ya. Dia punya. Oke, berarti di sini kita bikin encapsulating inputnya ya, input unit to accounted for. Atau inputnya dia unit BWIP, inputnya dia 15.000. Begini, 15.000, kemudian departemen had 15.000 unit and beginning inventory. Complete 70.000 during demand. Complete 70.000 during demand. Oke, kita
outputnya dulu deh di sini biar gampang. Unit accounted for atau output. Outputnya di sini dia komplit sebesar 70.000 ya. Gini. Komplitnya 70.000. Further, the mixing department complete and transfer out unit at cost 13.000. Nah ini yang di mixing ini, yang di departemen mixing, ini complete dan transfer. Transfer out sebesar 60 unit. 60.000 unit. Nah, 60.000 unit ini ditransfer ke encapsulating department. Jadi di sini dia started nih. Started berasal dari transfer in ini. Transferred in dari departemen mixing sebesar 60.000. Tuh agak 4. Jadi di sini inputnya dia sebesar total input, total unit account, total inputnya dia di sini berapa? 75.000 ya. Nah, di sini total unit accounted for-nya dia 75.000. Berarti kalau dia inputnya 75.000, berarti di sini outputnya juga 75.000 kan? Berarti di sini total unit output pasti dia juga 75.000. Nah, berarti yang kita cari di sini adalah ending WIP-nya. Kalau komplitnya 70.000, total output 75.000, berarti ending WIP-nya berapa? 5.000. Iya, good. Oke, yang ditanyain apa sih? Ini yang pertama yang ditanyain. Prepare physical flow schedule with transfer it in goods. Nah, udah ya, ini physical flow schedule-nya udah nih. Di encapsulating department. Ini inputnya begini, outputnya begini. Sampai sini oke, ini step 1 ya. Step 1. Oke. Terus yang diminta lagi, equivalent unit for transfer in kategori. Oke, berarti di sini ya udah tinggal komplit unitnya aja ya. Unit komplit 70.000 unit. Gini sama EWIP-nya. EWIP dilihat level of completion-nya. Di soal ada nggak? Oh, nggak ada ya di soal ya. Berarti asumsinya ini 100% ya. Ini 100% dan uniform. Berarti di sini 5.000. Berarti di sini unit ekuivalennya 75.000. Gini. Oke. Ini step 2. Step 2 terus unit cost. Oh, kita sampai step 3 aja, yang ditanyain adalah unit cost for the transfer in kategori. Berarti unit cost-nya yang EWIP dulu, cost untuk BWIP, beginning WIP. Cost untuk beginning WIP-nya berapa? 3.000. 3.000 ya. 3.000, kemudian current cost-nya yang dari transfer in ya. Cost yang transfer in. $13.200 ya. Gini. Berarti total
Cost-nya ini ya, 16.200. Berarti unit cost ekuivalennya tinggal 16.200 dibagi dengan unit ekuivalennya 0,216. Oke. Sama aja ya sebenarnya ya. Sama aja kayak kemarin yang kita buat, cuma di sini ada data dari departemen sebelumnya. Jadi unit started-nya itu berasal dari departemen sebelumnya. Intinya sama aja ya. Oke, sampai sini dipahamin? Paham, Bu. Paham? Kayaknya dari tadi yang jawab paham cuma Karissa doang, yang lain gimana? Paham, Bu. Paham. Ya? Paham? Ini pada kemana sih? Pada ngumpet? Halo? Kita lanjut. Ini kalian belum mood atau gimana sih after UTS? Kameranya di on dong. Masih jet lag atau gimana habis UTS? Langsung pelajaran. Paham? Learning objektif yang pertama, ununiform input sama transfer in goods. Bisa dipahamin? Benar? Oke. Nah, kita close untuk weighted average method. Kita ke FIFO. Bikin production report, tapi untuk FIFO. Kira-kira apa yang mungkin berbeda? First in, first out. First in, first out. Kalau dulu waktu Finak bikin FIFO itu untuk perhitungan inventory ya? Cost inventory kan ya? Untuk ujung-ujungnya juga bikin COGS-nya inventory ya? Ya sama sih. Ini first in, first out. Nah, cuma nanti yang membedakan kita di sini nih. Nah, di sini kalau metode first in, first out, saya catat deh biar kalian ingat ya. Metode first in, first out, nanti waktu menghitung unit ekuivalen, itu kita melihat ininya nih, level of completion-nya yang di awal. Kalau dia level of completion-nya beginning WIP 75%, berarti yang belum selesai berapa? %. Nah, yang 25% ini akan istilahnya akan started di bulan ini. Gitu. Jadi yang 25% yang belum selesai ini akan started di bulan ini. Kemudian yang membedakan lagi, jadi di sini yang kita pertimbangkan untuk metode FIFO itu lawannya level of completion itu berarti apa ya? Level of berapa yang belum selesai ya? Berapa unit ya? Berapa unit
yang belum selesai. Itu dari mana? Dari 100% dikurangi level of completion-nya. Of beginning WIP completion ya. Gitu. Kemudian yang perlu dipertimbangkan lagi di sini tuh terkait ketika menghitung unit ekuivalen, cost unit ekuivalen itu kita hanya melihat current cost. Gitu. Untuk menghitung cost unit ekuivalen itu hanya melihat current cost tanpa memperhitungkan cost beginning WIP. Itu dulu deh, itu dulu. Nah, kalau kemarin kan metode weighted average kan kalian tutup mata ya untuk level of completion-nya di beginning WIP ya. Nah, kalau metode FIFO, first in, first out, berarti istilahnya yang pertama kali masuk itu yang akan pertama kali diselesaikan gitu. Oke, kita langsung ke soal aja. Ya, kita bikin seperti biasa, step 1 physical flow analysis ya. Physical flow. Physical flow analysis. Oke, berapa inputnya? Unit to accounted for input. Berapa inputnya? Inputnya masih sama. Beginning BWIP. Inputnya 20.000 ya. Untuk beginning WIP. Kemudian untuk yang complete, started and complete. Started and complete-nya berapa? 30.000. 30.000. Untuk started tapi belum selesai. Started tapi belum selesai. 10.000 ya. Berarti di sini unit started. Unit started ada 40.000. Ini. Berarti total input ada 60.000. Ini ditambah dengan ini. Temulah 60.000. Berarti input harus sama dengan output. Di sini unit accounted for atau di sini output. Outputnya berapa? Outputnya started and complete. $50.000. Started and complete. Yang started and complete itu masih sama ya. Ini 30.000 ini. Nanti total komplitnya 50.000. Tapi yang ini complete from beginning WIP berapa?
Dia komplit 20.000. 20.000, iya. Ini kalau di total kan di sini completed and transferred out kan totalnya di sini 50.000. Ini ditambah dengan ini gitu. Nah, kemudian masih ada di sini ending unit. Ending WIP. 10.000 ya. 10.000 berarti sama di sini input sama dengan output. 60.000. Oke. Sampai sini masih oke ya. Physical flow-nya ya. Ada yang nggak paham? Aman ya? Step 1 masih aman karena masih sama. Ya, ini agak beda yang di step 2. Kita hitung step 2 itu equivalent unit ya. Ini asumsinya uniform ya. Maksudnya antara material, direct labor, sama overhead itu dimasukin barengan gitu ya. Cuma ini level of completion-nya beda-beda. Nah, ini yang unit equivalent dulu untuk yang beginning WIP. Nah, beginning WIP-nya ini kan di sini ya 20.000 ya. Nah, tapi kan level of completion-nya 75%. Artinya 75% itu udah diselesaikan periode lalu. Berarti yang tersisa di periode ini berapa? 25%. Iya, berarti di sini 25%-nya dari 20.000. Ini dikali 25%. Nah, 5.000. Kemudian untuk yang komplit kan masih sama ya, 50.000. Kemudian untuk yang ending WIP. Ending WIP itu level of completion-nya 25% ini. Level of completion-nya 25%. Berarti itu setara dengan berapa unit? 25% dikali dengan 10.000 ya. Ini komplitnya bukan 50.000 loh. Bentar. Ini komplitnya bukan 50.000 loh. Komplitnya yang started and complete. Ini yang started and complete. Karena yang 20.000 ini kan asumsinya dari BWIP. Ya kan? Yang dari BWIP itu istilahnya yang baru kita started di bulan ini kan 5.000 doang. Ini 5.000. Berarti yang started and complete di sini hanya ini 30.000 ini. Nih. Gitu. Kemudian ending WIP-nya berarti unitnya berdasarkan level of completion 10.000 dikali dengan 25%. Nah, ketemulah di sini total unit ekuivalen. Untuk metode FIFO. Nah, 37.500 unit. Sampai sini ada yang bingung nggak? Sampai sini gimana, guys? Bisa dipahami nggak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Benar? Oke. Lanjut, kita ke step berikutnya. Step 3. Step 3 itu compute unit cost ya.
Nah, ingat kalau di metode FIFO, untuk menghitung unit cost, kita exclude cost dari beginning WIP. Jadi langsung ke current cost-nya. Current cost yang terjadi di bulan itu. Current cost yang terjadi di bulan ini kan 10.125 ya. 10.125. Ini current cost-nya. Berarti unit cost ekuivalennya berarti di sini 10.125 dibagi dengan ekuivalen unitnya. Loh, kok segini? Nah, segini. Ingat, metode FIFO untuk menghitung unit ekuivalennya, cost unit ekuivalennya, kita exclude cost dari beginning WIP. Sampai sini? Sampai sini dipahamin? Itu yang membedakan sama metode weighted average. Sampai sini oke? Halo? Kalian masih bersama saya? Iya, Bu. Kita ke step 4. Step 4 itu step 4 itu apa ya? Valuasi, deh. Valuation. Valuasi dari inventory ya? Kita hitung yang komplit dulu deh, yang jelas. Started and complete. Started and complete-nya kan 30.000 ya. 30.000 dikali 0,27. Di sini 30.000 dikali dengan 0,27. 8.100. Benar nggak? Benar nggak? Kemudian kalau udah started and complete, kita ke yang BWIP, cost BWIP. BWIP. Nah, untuk cost yang di BWIP, di sini kita mempertimbangkan prior cost yang terjadi. Jadi cost di periode sebelumnya 3.525. Nah, itu dari prior period, ini dari prior period sebesar 3.525 ditambah dengan yang ini ya, berarti ya. Yang mana ini? Yang mana? Cost-nya? Yang mana, guys? Yang 5.000 atau yang 2.500? Halo, apakah kalian masih bersama saya? 2.500. Kan cost BWIP. Oh. Berarti? 5.000. Iya, yang 5.000. Jadi cost BWIP itu terdiri dari cost beginning yang periode sebelumnya, ditambah yang ini nih, unit BWIP-nya nih. Ini kan 5.000 ya.
5.000 dikali dengan 5.000 dikali dengan 0,27 ya. 0,27. Nah, berarti total kos BWIP-nya kan 3.525 ditambah 1.350 kan. Nah, berarti di sini total kosnya berapa nih? Rp12.975. Bener nggak? Kurang yang EWIP ya? EWIP-nya belum? Karena ini baru valuation inventory-nya ya. Rp3.525 ditambah ini. Oke. Benar, valuation inventory-nya benar segitu ya totalnya ya. 12.975. Rp3.525 betul. 1.350 betul. 4.000 sekian betul. Betul. Oke, betul. Ini total cost baru, total cost started and complete sama cost beginning inventory-nya. Halo? Halo guys, kalian masih bersama saya? Masih, Bu. Masih, Bu. Sibuk. Oke, ini belum dihitung yang EWIP ya. Oke. Ini salah. Oke, ini total cost started complete dan BWIP. Kalau kita tambah sama yang EWIP-nya, berarti EWIP-nya kan ada 2.500 ya. 2.500 dikali dengan 0,27. 675. Berarti total cost accounted for-nya segini ditambah dengan segini. 13.650. Coba kita rekon ya. Step 5. Kita rekon. Step 5 rekon cost inputnya. Cost inputnya ada beginning WIP sama current cost. Beginning WIP-nya berapa itu? 3.500, ini ya, 3.525. 3.525 ditambah 10.125 current cost-nya. Berarti di sini total cost-nya ini ditambah ini. Oke, berarti di sini total cost input for 13.650, terus di sini cost output. Kira-kira sama ya sama ini ya.
Oke. Input sama dengan output nih. Inputnya segini, 13.650 dan outputnya segini. Oke, that's all. Nggak nyampe sejam, udah selesai topik tentang proses costing. Weighted average selesai, FIFO selesai. Kalau kalian mau bentuk rapihnya nih, bentuk rapi dari production reportnya ada di PPT ya, dan di buku kalian. Nah, bentuk rapinya production report seperti ini. Kalau yang saya buat kan based on step ya. Nah, kalau mau bentuk rapinya seperti ini. Production report itu terdiri dari nama perusahaan, nama departemennya, terus tanggalnya production report untuk bulan apa, dan metodenya apa. Sampai sini adakah pertanyaan? Dicatat nggak? Catat, Bu. Ini saya kayak ngomong sama batu deh. Kita ke exercise aja.